Cahaya ilmu, cerita bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Arunika Ilmu dengan judul Ramadan di Penghujung Waktu, Menjaga dan Merawat Kebaikan yang Telah Dimulai, dengan narasumber Kepala Madrasah MA Al-Ridho, dengan Bapak, dengan saya Abdul Rahman Wahid. Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah untuk tahun ini lancar, apalagi sekarang sudah masuk di 10 terakhir dari Ramadan kan. Sebentar lagi kita akan melaksanakan yang namanya Idul Fitri setelah Ramadan. Refleksi Ramadan sendiri bagi siswa dan di kalangan anak muda itu yang pertama membina karakter. Menjadi karakter yang lebih bersyukur. Dalam artian apa bersyukur? Kitanya masih diberikan waktu, umur yang panjang, sehingga kita dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Yang kedua, membina karakter anak-anak ini, khususnya siswa di lingkungan kita di MA Al-Ridho ini, menjadi membuat mereka lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya takwa di sini mengasah selalu takwa mereka, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun mereka berada, mereka tetap jujur melaksanakan puasanya sampai di waktu yang berbuka. Terus yang selanjutnya adalah melatih kesabaran, kedisiplinan dari diri sendiri. Sabar menunggu waktu untuk berbuka puasa, sabar dalam hal menghadapi emosi, karena kan salah satu yang dibina dari puasa di sini adalah betul-betul kesabaran. Jadi kita sabar menghadapi segala sesuatu yang menghalangi dari puasa kita itu. Contohnya kita dibuat marah oleh seseorang, akhirnya kita sabar dengan mengendalikan nafsu kita. Nah itulah betul-betul karakter anak-anak ini dibimbing dalam berpuasa dan mengendalikan hawa nafsu, bentuk kesabaran, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, disiplin, istiqomah, puasanya tidak putus-putus. Nanti ada yang setengah hari, ada yang sampai selesai. Mungkin seperti itu, Pak. Selama Ramadan, tentu ada banyak kegiatan dan kebiasaan baik yang dilakukan, seperti meningkatkan ibadah, membaca Al-Quran, maupun kegiatan bersamaan lainnya. Menurut Bapak nih Pak, Ya. apa yang paling penting dari kegiatan-kegiatan tersebut bagi pembentukan karakter mereka? Kalau masalah pembentukan karakter dari semua kegiatan yang sudah kita adakan itu semuanya baik. Karena dari tadarus Al-Quran, anak-anak ini bisa tumbuh rasa mencintai kepada Al-Quran. Sehingga seperti kata Rasulullah kan, jika umatku ini berpegang teguh kepada Al-Quran, maka pasti jalannya kehidupan dunia dan akhirat ini menjadi sangat baik. Makanya kita itu penting untuk membangun karakter anak-anak ini menjadi karakter yang cinta Al-Quran. Itu lewat tadarus Al-Quran setiap paginya. Terus ada pembiasaan ibadah seperti sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah. Mengapa seperti itu? Akhirnya ketika anak-anak ini karakter beribadahnya terbentuk, jadi mereka lebih sadar akan tanggung jawab mereka, karena mereka ini semuanya kan sudah mempunyai kewajiban yang mereka tanggung, yaitu melaksanakan sebuah ibadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu. Banyak sekali nih kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan selama Ramadan. Terus yang ketiga nih Pak, menjaga konsistensi kebaikan. Kan banyak tuh, terkadang anak-anak yang konsistensinya itu berubah-ubah. Ya, betul itu. Terus seringkali muncul khawatir bahwa semangat ibadah yang begitu kuat selama di bulan ini perlahan akan berkurang. Menurut Bapak nih, bagaimana cara agar kebiasaan baik yang telah dimulai selama Ramadan ini tetap terjaga hingga seterusnya? Nah, kalau masalah pembentukan itu kan tadi sudah kita katakan pembentukan karakter. Jadi karakter anak-anak ini betul-betul harus dibentuk melalui dengan kata-kata terus-menerus, atau biasa dalam Islam itu istiqomah. Bisa walaupun bulan-bulan biasa pun dia tetap terjagalah ibadahnya. Makanya kan ada yang bilang, padahal Tuhan yang kamu sembah di bulan Ramadan biasanya sama-sama Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala juga. Tapi kenapa kamu beda-bedakan ibadahnya? Kan ada yang rajin pas bulan Ramadan, ada yang cuma kayak sekedar mencari-cari aja. Namanya manusia, mungkin seperti apalagi anak muda sekarang kan. Ya benar sekali Pak. Di penghujung Ramadan ini
mungkin ada sedikit makna untuk mereka, bagi mereka untuk bisa mengamalkan ibadah mereka di bulan-bulan selanjutnya. Jadi maknanya di penghujung Ramadan ini juga kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini dipertemukan lagi di Ramadan yang akan datang. Jadi walaupun Ramadan ini sudah berlalu, tidak boleh kita ini bersenang-senang sungguh. Harusnya kita ini malah sedih karena bulan yang suci, penuh kemuliaan, penuh pengampunan ini pergi dari kita, diganti dengan bulan-bulan yang biasa lainnya. Karena di bulan biasa kan pengampunan itu berbeda dengan bulan Ramadan. Perlakuan ibadah juga beda. Bahkan Rasulullah sendiri berkata, orang yang melaksanakan ibadah wajib hukumnya di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan puluhan ribu kali lipat pahalanya dan lain sebagainya lagi. Banyak intinya dari seperti itu. Jadi pesan saya untuk anak-anak muda, ya kalian selalulah berbenah diri untuk diri kalian masing-masing dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang menjamin kehidupan kita di masa depan itu adalah diri kita sendiri. Tanpa adanya kemauan dari diri kita sendiri itu tidak akan mungkin semua masa depan kita itu akan bisa dicita-citakan oleh diri kita sendiri. Mungkin tidak terasa ya Pak, selama kita berbincang-bincang ini waktunya juga sudah tidak terasa. Ya mungkin itu untuk bagi para siswa-siswi nih, banyak sekali tadi yang kepala madrasah kita bilang bahwa di bulan suci Ramadan ini tidak hanya dikerjakan selama 1 bulan penuh, tapi akan berlanjut terus-menerus. Itu akan menjadi ladang untuk kalian membina diri kalian selama di bulan Ramadan. Jadi tidak hanya 1 bulan saja, tapi bulan-bulan seterusnya. Mungkin ada sedikit motivasi untuk mereka. Mungkin ada sedikit kata-kata yang ingin saya sampaikan mengutip dari sebuah kata-kata Arabia, yang dimana ada dikutip kata-kata seperti ini: al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Jadi istiqomah atau konsisten itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah ini diberikan kepada wali-wali Allah. Berarti orang-orang yang betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki sifat yang betul-betul baik, itu yang dimakan karomah. Mungkin terima kasih banyak nih Pak untuk podcast kita di hari ini. Saya selaku host di podcast Arunika Ilmu izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.